gue bingung nih mulai review kali ini dari mana. Agak-agak speechless gue. Gue tuh kalau nonton film jelek, itu rasa yang muncul di hati gue tuh ada beberapa. Satu, gue bisa ngerasa kesel karena mungkin gue ngerasanya anjir gue udah membuang banyak waktu, banyak duit cuman buat nonton beginian. Itu sering terjadi. Dua, gue mungkin ngerasa terhibur di saat film jeleknya itu saking jeleknya sampai filmnya itu menyenangkan. So bad it's good. Atau yang ketiga ya udah gue ngerasa biasa aja. Kayak mungkin filmnya itu jelek, cuman nggak terlalu ampas, masih ada beberapa part yang positif. Jadi ya udah gue ngerasa biasa aja. Antara tiga itu biasanya. Cuman sekarang gue merasa sedih. Gue ngerasa sedih pada saat gue nonton film yang mau gue bahas kali ini. Mungkin agak lebay tapi jujur itu yang gue rasain. Gue agak sedih nontonnya. Yaitu ada film yang berjudul Megalopolis. Ini adalah karya terbarunya Francis Ford Coppola yang dikenal lewat film-film legend kayak The Godfather, Godfather 2, Godfather 3, terus ada Apocalypse Now dan lain-lain. Dan ini adalah karya pertamanya Coppola dalam 13 tahun terakhir. Udah lama banget dia tuh gak bikin film. Bahkan gue ngira Coppola tuh udah pensiun. Soalnya dia udah masuk usia tuh sekarang ya 85 kalau nggak salah. Jadi gue pikir udah pensiun. Tapi ternyata dia itu dalam waktu 1 dekade lebih itu kayak berusaha keras untuk mewujudkan film ini, mewujudkan Megalopolis. Karena nggak ada studio yang mau mendanai dia. Karena mereka ngerasa wah ini filmnya terlalu risky. Dan akhirnya Coppola tuh kayak ngejual beberapa aset pribadi dia dan membiayai filmnya sendiri. Padahal ini nggak murah. Megalopolis itu biayanya tuh sampai 130-an juta gitu. Itu sesuatu yang gue kagum sih. Kayak anjir, ini berarti bener-bener passion project banget nih. Kayak dia bersedia ngelakuin apa aja selama film ini, anak dia ini bisa hidup. Dan pada saat filmnya rilis, terus kemudian banyak review yang negatif ya. Bukan negatif sebenarnya sih. Reviewnya itu lebih ke arah polarizing gitu. Divisif banget. Ada yang bilang, oh ini masterpiece. Ada yang bilang, anjir ini sampah. Antara dua itu. Dan gue maklum, karena di saat ada sebuah karya yang passionate banget, yang dia itu pengen eksplorasi banyak banget sejauh mungkin bisa aneh-aneh dan segala macam, itu wajar kalau karyanya itu divisif. Babylonnya Damien Chazelle misalkan, atau pas Ari Aster tuh bikin Beau is Afraid, itu kan divisif banget dan itu sangat wajar. Makanya pada saat reviewnya nggak positif amat, gue tetap excited karena ini gue bakalan ngelihat sebuah passion project dari salah satu sutradara terbaik sepanjang masa. Dan gue kaget pada saat filmnya tuh masuk Indonesia, anjir kok bisa gitu. Walaupun mungkin setelah gue pikir-pikir, ya kayaknya ini paketan sih. Paketan tuh dalam arti buat yang belum tahu ya, distributor kita itu misal ngebeli sebuah film dari distributor luar, film A anggaplah, film gede, film blockbuster. Nah, distributor luar bisa ngasih izin untuk mendistribusikan di Indonesia, tapi mereka mungkin ngasih syarat. Gue kasih izinnya, tapi lu juga bawa film yang ini ya. Nah, itu sering terjadi tuh paketan seperti itu. Mungkin aja ini Megalopolis tuh masuk ke paketan itu. Gue nggak tahu, nih gue berasumsi aja. Tapi setelah gue nonton, tadi sedih gue. Kayak gue tuh ngelihat sebuah impian tuh passion project itu berubah jadi obsesi yang gak sehat. Kayak gue ngelihat sebuah eksplorasi yang harusnya tuh menghasilkan karya yang kreatif banget, akhirnya malah jadi eksperimen yang pretensius. Kayak gue sedih, gue ngelihat seorang legend yang udah tua itu kayak ya udah termakan usia banget, udah kayak gak sesuai sama zamannya. Kayak dia itu masih berusaha eksis di tengah zaman yang udah beda banget sama dia, dan dia kesulitan ngelakuin itu gue sedih sih. Tapi gimana lagi, memang filmnya itu aduh lah ini Megalopolis ini, ya Allah. Dan BTW ini Coppola mikirin ide soal Megalopolis sebenarnya udah lama banget ya, dari tahun 70-an, 77. Waktu itu dia lagi syuting Apocalypse Now dan dia kepikiran ide soal Megalopolis, which is berarti dia kepikiran soal ide ini pada saat dia lagi ada di puncak karir dia. Yang bisa gue simpulkan, ini berarti basic idenya itu seharusnya emang brilian. Dan gue bisa menangkap itu pada saat gue nonton. Gue masih bisa nangkap beberapa jejak-jejak kreativitas yang keren dari seorang Francis Ford Coppola. Nggak semuanya tuh ampas. Gue masih ngerasa, anjir part ini sebenarnya kreatif, part ini sebenarnya keren. Hal pertama yang keren adalah ini nih. Jadi Coppola ini nulis naskah Megalopolis itu kan berdasarkan sebuah true story. Nah, ini true story yang bagus tapi ya, bukan true story kayak horor Indonesia ya. Ini true story yang bagus dan true story yang beneran. Jadi di Kekaisaran Roma dulu ada peristiwa yang namanya konspirasi Catilina. Silahkanlah lu googling sendiri tuh, Catilinian konspirasi gitu kalau nggak salah. Lu googling sendiri buat tahu detail peristiwanya tuh kayak gimana. Tapi ada itu konspirasi itu. Konspirasi untuk menggulingkan kekuasaan. Tahunnya tuh sekitar tahun 60-an sebelum Masehi lah. Nah, Coppola tuh ngambil peristiwa itu, terus dia ubah settingnya ke Amerika, ke zaman sekarang. Jadi dia bikin sebuah dunia alternatif lah. Ada sebuah kota gitu yang dikasih nama New Rome. Rome.
Roma baru ya, Roma baru yang itu terinspirasi dari ya zaman Romawi dulu. Itu kreatif banget loh, nggak banyak sutradara yang zaman sekarang ya itu berani ngambil pendekatan revisionis kayak gitu ke peristiwa-peristiwa bersejarah. Biasanya ya udah bikin biopik yang sesuai dengan zamannya, atau mungkin ngambil inspirasi dikit-dikit terus dibawa ke era kontemporer. Nah kalau Coppola di Megalopolis ini nggak bener-bener dia pindahin tuh peristiwa zaman dulu. Apalagi kalau lu tahu cerita aslinya ya, lu akan bisa anjir ini orang kreatif banget, berani banget. Itu bener-bener peristiwa zaman dulu itu dipindah ke sekarang, di otak-atik settingnya, karakternya biar sesuai sama zaman modern. Jadi ceritanya di New Rome itu lagi ada pergolakan, ada konflik antara wali kotanya yang namanya itu Franklin Cicero, yang dia itu punya paham konservatif, dengan arsitek bernama Caesar Catilina yang punya pola pikir futuristik banget, dan dia itu berambisi menciptakan Megalopolis, yaitu sebuah kota utopia serba futuristik buat masyarakat New Rome. Ya intinya ada konflik antara orang yang pola pikirnya itu kolot sama yang pola pikirnya itu kreatif. Dan kalau lu lihat karakter-karakternya sebenarnya juga based on true people, termasuk si Caesar Catilina yang diperanin Adam Driver ini juga dibuat berdasarkan Lucius Sergius Catilina yang dulu itu menginisiasi konspirasi Catilina yang tadi gue bahas. Nah ini uniknya juga nih, jadi si Coppola itu nggak cuman mengadaptasi karakternya secara plek gitu, tapi si Caesar ini dikasih kekuatan. Dia punya power, dia tuh bisa menghentikan waktu. Jadi dia bisa ini lagi jalan gitu terus kemudian time stop, waktu berhenti. Dan bukan cuman itu, dia juga bisa melihat masa depan. Jadi kan dia arsitek ya, dia berusaha mikir kota seperti apa sih yang keren di masa depan gitu misalkan. Nah dia bisa ngomong gini, tolong perlihatkan aku masa depan, dan dia bisa ngeliat langsung di masa depan tuh seperti apa sih gambarannya, dan dia bikin desain arsitekturnya tuh berdasarkan itu. Itu kreatif anjir, itu jenis penokohan yang nggak bisa dilahirkan sama ya penulis sembarangan. Jadi kayak Coppola di sini tuh berusaha ngomong gimana seorang seniman kayak si Caesar ini tuh revolusioner banget. Saking revolusionernya dia tuh kayak bisa melihat masa depan gitu. Dan saking kreatifnya itu dia tuh sering dianggap aneh kan sama orang-orang biasa, sama orang-orang yang pola pikirnya itu kolot, sering dianggapnya apaan sih lu tuh nggak berpijak pada realita men, lu tuh terlalu halu gitu kan. Nah Coppola tuh berusaha gambarin itu, seniman itu bukan orang gila, bukan orang halu, dia itu orang yang revolusioner, orang yang kreatif. Saking kreatifnya orang-orang biasa nggak bisa paham sama pola pikir dia. Nggak ada sutradara yang mungkin kepikiran bikin dunia kayak New Rome di film ini, di mana Madison Square Garden itu diubah jadi Colosseum biar makin mirip sama Roma ya. Terus tampilan dunianya juga cakep, banyak pakai shot-shot yang megah, arsitekturnya itu unik, production desainnya tuh keren banget loh. Banyak banget tata artistik yang buset, wow keren banget, kayak bener-bener lu lagi ngeliat instalasi-instalasi di pameran seni gitu lah. Walaupun tetap sih ada beberapa CGI shot yang aduh gitu, yang agak konyol karena CGI-nya nggak bagus-bagus amat dan terlalu banyak dipakai, itu tetap ada. Tapi overall kalau gue ngelihat tampilannya New Rome itu keren, kreatif, indah, cakep, megah. Masalahnya gini, semakin jauh si Bapak Coppola itu nge-explore gagasan-gagasan dia yang seringkali itu punya nuansa filosofis ya, makin jauh dia nge-explore itu, makin banyak juga kekonyolan yang kelihatan di Megalopolis. Dan ini kekonyolan yang bukan setengah-setengah ya, yang gue tuh pada saat ngeliat antara gue pengen ketawa karena konyol banget, sama gue tuh miris, ya Allah ini Coppola kenapa bisa bikin sesuatu yang kayak gini. Walaupun gue tahu ya Coppola sejak masuk era 2000-an tuh, semenjak dia sempet break kan akhir 90-an habis Rainmaker ya sempet break, terus balik lagi bikin film 2000-an tuh udah Coppola yang beda, udah kayak beda banget ya, kualitasnya jauh di bawah yang sebelumnya lah. Film-film kayak Tetro, Twigs, Youth Without Youth itu kayak jauh banget lah pokoknya dibandingkan karya-karya dia yang dulu. 3 film dia di era 2000-an tuh tetap gak sekonyol Megalopolis. Kayak kalau mau di list tuh ya, adegan mana yang bikin gue ketawa, yang konyol banget, yang sangat-sangat cringe, ini video bisa setengah jam lebih. Gue kasih contoh beberapa ya. Jadi ada scene nih dimana si Caesar, si Adam Driver itu lagi merenungkan soal injustice, soal ketidakadilan. Wah ini rakyat-rakyat nih lagi mengalami ketidakadilan, makanya kota New Rome ini runtuh. Dia lagi mikirin itu, lagi naik mobil. Terus kemudian dia ngeliat di pinggir jalan, tiba-tiba ada itu tuh, ada sosok patung Dewi Themis ya kalau nggak salah namanya, yang apa sih jadi simbol hukum tuh, yang bawa timbangan sama pedang. Nah dia ngeliat patung itu, terus kemudian patungnya itu hidup. Setelah hidup patungnya tuh capek nyender di tembok, gitu, sebelum akhirnya runtuh.
Kayak what the hell bro? Ya itu simbolisme kan sebenarnya, simbolisme untuk memperlihatkan gimana tatanan hukum dan keadilan itu runtuh. Tapi kan itu simbol apa ya, simbolnya on the nose banget. Kayak itu simbol bikinan anak-anak, gue mau bilang anak-anak teater kuliahan juga kayaknya nggak se on the nose itu deh. Ini bikinan drama anak SMA gitu. Nah terus ada satu lagi nih yang buat gue jauh lebih konyol. Tapi ini agak spoiler, jadi kalau misalkan lo nggak pengen denger silakan skip, I don't know, 1-2 menit ke depan lah. Jadi ada titik di mana Caesar itu mukanya luka, terus dia diperban karena habis ketembak gitu lah intinya. Satu muka sebelah sini diperban, terus kemudian dia ketemu sama karakter WoW Platinum. Anjir namanya juga WoW Platinum nama karakternya, dia itu diperanin sama Aubrey Plaza. Dan kemudian si Caesar itu ngebuka perbannya. Dan begitu perbannya kebuka, tuh langsung ada bunyi kendang psychedelic gitu loh. Dung dung dung. Kalau di deskripsiin kayak gini kayak gimana sih, tapi begitu lu nonton lu akan ngakak pasti. Karena timingnya antara dia ngebuka perban sama ada suara kendang dung 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 itu kayak nonton film komedi anjir. Ya sebenarnya overall Megalopolis ini bisa aja jadi tontonan So Bad It's Good yang saking konyolnya, yang saking jeleknya gue bisa terhibur. Cuman masalahnya Coppola kan gak berniat bikin tontonan kayak gitu. Dia pengennya bikin tontonan yang serius, yang epic. Makanya keseluruhan filmnya itu kayak take itself too seriously, nggak sengaja dibikin konyol, banyak yang terlalu serius. Jadinya ya selama sekitar 130-an menit itu banyak yang gue ketawa karena saking konyol adegannya, tapi banyak juga yang gue tuh capek banget, bosen banget. Gue berkali-kali ngecek jam loh, udah lama nih gue nggak nonton film terus berkali-kali ngecek jam. Kayak gue baru jam 10 nih, masih sejam lagi kelarnya, terus gue cek jam lagi lah baru lewat 5 menit anjir. Itu berkali-kali gue ngecek jam, kayak hampir setiap 5-10 menit gue ngecek jam karena membosankan, melelahkan. Gue setuju sama omongan banyak orang yang menyebut Megalopolis itu kayak film-filmnya Neil Breen tapi versi budget ratusan juta dolar. Gue setuju. Buat yang belum tahu Neil Breen, lu mesti nonton. Itu film-filmnya Neil Breen adalah sebuah masterpiece sinema. Lu googling sendirilah film dia apa aja. Tapi di sini kerasa kayak Megalopolis emang dibikin sama Neil Breen yang dikasih duit 130 juta dolar. Kalau skor ya buat Megalopolis gue kasih 4,5 lah dari 10. Udah lama gue ngasih skor serendah ini ya. Setengahnya adalah bonus karena gue appreciate banget sama kegilaannya Coppola, sama passion dia. Tapi masalahnya film itu nggak kayak pahala bro. Karena kalau pahala kan kita udah dapet pahala tuh ya, setahu gua nih, correct me if I'm wrong, Tuhan tuh udah ngasih pahala kalau misalkan kita itu punya niat berbuat baik. Walaupun akhirnya perbuatan itu nggak kesampaian, selama niat itu sudah ada di hati kita dapat pahala. Nah film kan nggak kayak gitu, niat baik doang tapi eksekusinya hancur, ya hanya bisa dikasih itu tadi lah kayak bonus skor setengah atau apresiasi gitu. Tapi tetap filmnya jelek. Buat yang udah nonton juga silakan komen kira-kira seperti apa respon reaksi kalian ke film ini. Buat yang belum nonton dan tertarik untuk nonton, dan gue tetap sarankan ini nonton ya, karena biar gimana pun ini Francis Ford Coppola men. Lu kapan lagi bisa nonton filmnya Coppola di bioskop? Karena gue nggak yakin setelah Megalopolis dia masih akan bikin film. Ngelihat usianya, ngelihat gimana reception ke film ini, gue nggak yakin dia masih akan bikin film lagi. Jadi silakan tonton ke bioskop dan buruan karena layarnya dikit banget, penontonnya juga sepi. Jadi pasti bakal cepet hilang. Alright, dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cineklip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, seperti biasa ada berbagai cara, ada Super Thanks, Saveria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang telah tersedia. And thank you so much buat teman-teman berikut ini ya yang masih setia join membership sampai hari ini, terutama dari tier Besti dan La Familia. Makasih banget. Tier Sobat juga makasih banget. Thank you buat kalian semua. Oke, dan gue Rashid Haris, sampai ketemu di review-review berikutnya.